Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah kajian subuh ngaji bareng Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo ataupun yang saat ini menyimak kajian ini dimanapun, rahimani wa rahimakumullah. Apa tadi? Mas Yani, satu, menguburkan jenazah. Dua, apa? Membayar hutang. Yang ketiga ini Pak, mungkin tidak begitu familiar di telinga kita, menikahkan anak perempuan. Ini jadi satu keharusan pensyariatan yang harus disegerakan. Kalau dikaji dengan ilmu psikologi, sosiologi, ini sangat kompleks dan membenarkan pensyariatan itu. Kenapa kalau anak perempuan harus segera dinikahkan? Kenapa? Banyak sekali pembahasannya dan connect dengan tujuan dalam Islam. Itu ya. Jadi segera itu umur berapa relatif. Ini juga tergantung situasi dan kondisi di suatu daerah, di suatu kebudayaan tertentu. Menikahkan, dan itu kewajiban wali. Bahkan di dalam surat urusan orang tidak menikah itu sesungguhnya selain urusan wali adalah urusan saudara-saudara sesama Islam. Jadi nikahkanlah min ayamin minkum, ankihu min ayam minkum, orang yang sendiri di antara kalian, wa ibadi minkum, dan orang hamba saya di antara kalian. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mengkayakan gitu, dengan min fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kewajiban orang-orang, terutama walinya dan orang-orang sesama muslim. Ini ditujukan pada orang yang wanita. Kalau laki-laki nikah ya memang ya harus berusaha. Kalau dengan menikah itu akan menjadikan hidupnya lebih baik, ya maka menikah. Pak Karso masih sendiri dan menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari agamanya, dari keimanannya. Yang separuhnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi 3 hal. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya ini tadi, dia membuktikan bahwasanya orang yang meninggal itu sudah tidak ada ampun. Tidak ada ampun maksudnya seluruh keluarga dan seluruh hartanya sudah tidak bisa lagi membackup dan tidak bisa memberikan pertolongan. Di dalam surat Al-Baqarah itu gimana? Mas Rofi, Idza ja'atis shahhah. Lanjutannya gimana?
Jadi apabila telah datang ketentuan Allah SWT itu, maka tidak akan ada yang bisa menolong, ya. Hatta itu sahabat dekatnya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, bapaknya, ibunya, misalnya, terus kemudian saudara-saudaranya, anak turunnya, tidak bisa memberi pertolongan sama sekali. Dan ini semua adalah representasi dari keluarga. Atau punya PS atau Pajero Sport atau apapun, kalau bisa meninggal, kalaupun itu ngantar paling sampai parkiran pemakaman, nggak bisa masuk sampai kuburan itu. Dan setelah pemakaman selesai, ya dibawa pulang, berabrak mobil, namanya mobil dan seterusnya. Jangankan mobil apa, tikar pandan itu loh. Beberapa teman kalau di sini ikut di kalau di sini tikar itu ikut dikubur untuk naungin dinding arinya itu, supaya nanti tangannya tidak rontok ke pas jenazahnya itu. Ikut dikubur dari sini. Kalau di beberapa tempat tidak, dibawa pulang. Tikar itu yang buat bungkus jenazah. Ya, apalagi namanya kain, jarit, itu dibawa pulang. Itu harta, bantal dibawa pulang. Dibantal ya Pak jenazah di sini. Diapingi bantal, kanan kiri supaya tidak pilih. Dibawa pulang. Nah, yang tinggal, yang benar-benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waya bakal wahid. Yang tinggal itu adalah satu, yakni amal yang pernah melakukan kebaikan di dunia, yang rajin membaca surat Al-Mulk setiap mau tidur, setiap malam, yang rajin melangkahkan kakinya ke masjid taklim, ke tempat sholat, masjid, musola, tempat sholat untuk sholat berjamaah. Ini meninggalkan jejak-jejak kebaikan pahala, yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, melakukan pengajaran-pengajaran, ngajar, nuturi membimbing kebaikan-kebaikan, ilmunya kemudian punya ilmu, kemudian ilmunya diterapkan, kemudian hasil dari ilmunya itu misalkan bikin teknologi atau menemukan segala sesuatu, atau ngajari anak baca Al-Quran dan seterusnya. Ini akan meninggalkan jejak. 3 hal yang tidak putus amalnya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Jadi kebaikan sedekah yang bermanfaat, yang mengalir pahalanya, yang terus mengalir selama dia bermanfaat. Wakaf, infak, sedekah yang masih bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Masya Allah Bapak sekalian, kalau kita berkeluasan rezeki misalkan, dan kita bisa melakukan satu hal ini, misalkan di satu wilayah yang kering, kemudian kita berupaya membiayai bikin sumur di situ, atau membiayai bagaimana supaya di situ ada aliran air, Masya Allah. Dan kalau air atau sumur itu dimanfaatkan terus-menerus, kan nggak ada ceritanya sumur itu yang memang produktif pada airnya terus ditimbun, kan jarang, nggak ada ya. Artinya sumur itu adalah satu sedekah jariyah yang luar biasa, yang bisa memberikan manfaat yang Masya Allah. Sedangkan seorang pelacur itu dalam kisah yang sangat populer, memberi minum seekor anjing, maka dikisahkan oleh Rasulullah SAW, dia mendapatkan maghfirah dari Allah, meninggalnya disebut sebagai meninggal husnul khotimah dan masuk surga. Itu sekedar 1 ekor anjing yang diberi minum. Apalagi kalau kita mengupayakan di suatu daerah ada aliran air di situ, apakah kita mengupayakan pipa-pipa dari mata air di pegunungan, atau kita menggali sumur di situ,
dan di situ bisa memberikan minum. Dari air itu bisa dilakukan orang berwudu, orang bisa menjadikan mudah untuk melaksanakan sholat, mudah untuk makan dan minum. Masya Allah. Ini sedekah jariah yang mengalir, wakaf tanah misalnya, dipakai masjid, dipakai musola, dipakai pesantren, dipakai sekolah. Yang di sekolah itu diajarkan kebaikan-kebaikan secara ya, kalau dibangun sekolah kafir ya tidak urusannya. Bangun sekolah meskipun sekolah umum, tetapi di situ muatan diajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai Quran ini, insya Allah. Apalagi yang jelas-jelas di situ diajarkan tentang keislaman seperti pesantren, madrasah, insya Allah itu. Asalkan tempat itu masih difungsikan, maka selama itu pula mengalirkan pahala bagi yang meninggal dunia. Kemudian anak soleh yang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh. Kita kalau punya anak, sekalian, kemudian kita didik kebaikan, kita ajari Al-Fatihah, kita ajari sholat. Selama anak ini sholat sampai meninggalnya anak ini, selama anak ini sholat, selama anak ini melafalkan Al-Fatihah, selama anak ini melafalkan ayat-ayat Al-Quran dalam momen apapun, diniatkan atau tidak diniatkan pahalanya untuk orang tua, ini otomatis ngalir. Ya, otomatis ngalir. Diajari kebaikan kalau menolong orang itu pahalanya besar. Menyingkirkan duri dari jalan, kalau duri ini kan hanya contoh aja, sesuatu yang membahayakan orang tua. Ya di situ bisa berarti pecahan kaca, beling atau apa. Ya, itu disingkirkan dari situ, itu merupakan kebaikan. Diajarilah semua kebaikan-kebaikan, kemudian orang tua meninggal. Kemudian anak ini melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua. Meskipun tidak diakatkan, ya Allah saya menyingkirkan duri, pahalanya untuk kedua orang tua saya. Meskipun tidak seperti itu, pahalanya ngalir ke orang tua. Anak ini kurban, suatu saat kurban. Karena selama masih kecil atau dulu ketika masih orang tua hidup, diajari, nah berkurbanlah setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Karena Allah mengalirkan rezeki itu setiap hari, setiap tahun. Dan Allah meminta fasolli li rabbika wanhar, minta kau mendirikan sholat itu setiap hari sepanjang tahun, sepanjang hidup. Wanhar dan berkurban itu juga sepanjang tahun, setiap tahun, sepanjang hidup. Tidak hanya seumur hidup sekali, berkurbanlah. Orang tua memberi pemahaman seperti itu, maka anak itu tumbuh kesadaran iya ya. Kalau akikoh hanya sekali, tapi kalau kurban ya setiap tahun, karena Allah tidak pernah memutus rezekinya pada saya setiap hari, setiap tahun sepanjang hidup saya, maka saya setiap tahun mengharuskan diri untuk berkurban. Ketika orang tua meninggal, anak ini berkurban terus setiap tahun. Di atas namakan orang tua atau tidak kurbannya ini, di atas namakan diri sendiri saja, karena memang kewajibannya setiap kepala keluarga itu satu, pahalanya untuk seluruh keluarga. Nah, amal soleh yang melakukan kurban ini, anak ini, bapaknya mendapatkan, orang tuanya mendapatkan aliran pahala kurban dari sebab anaknya menunaikan kewajiban atau keharusan dia berkurban. Di atas namakan orang tuanya atau tidak. Bahkan saya kalau memberikan saran pada orang-orang itu, tidak usah di atas namakan orang yang meninggal, bapaknya itu. Karena apa? Satu, orang yang sudah meninggal tidak ada keharusan berkurban, clear. Kecuali kalau ada wasiat, dan wasiat itu kan sekali. Atau ada keinginan orang tua ketika masih hidup itu inginnya berkorban, kemudian tidak sampai tahun kurban meninggal, maka anak ini berhak atau berkeharusan untuk mengkurbankan keinginan orang tua yang belum tersampai tadi. Ini kita kias ke dalam kasus ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, orang tua saya sangat ingin berhaji, tapi belum kesampaian meninggal, bolehkah aku berhaji atas nama dia? Boleh. Ini karena ada satu semacam wasiat,
semacam bentuk keinginan dari orang tua yang anak menunaikan, ini boleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, atau sudah berhaji, atau sudah setiap tahunnya sudah kurban orang tuanya, kemudian meninggal terus diatasnamakan, ini mending diatasnamakan diri sendiri. Karena ketika diatasnamakan orang tua, begitu, ya kurban itu orang tua, dia tahun itu berarti tidak kurban, kan rugi, Pak. Nah, mending kita mengikuti persyaratannya. Ya, saya kurban, saya sadar berkorban, saya memang berkewajiban berkorban karena saya sedang berkecukupan, gitu. Maka orang tua otomatis dapat, dan kita dan sekeluarga kita juga dapat atas-namaan korban. Nah, ini sama-sama mengeluarkan satu ekor korban, binatang korban tadi itu kita harus petakan. Orang tua dapat, kita. Anak kemudian wakaf, anak kemudian bangun masjid, anak kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, diatasnamakan, diniatkan atau tidak diniatkan. Kalau kebaikan anak ini atas pendidikan dari orang tua, dapat. Orang tua mengalir itu dia. Jadi yang dibawa mati itu adalah amal dulu, kebaikan-kebaikan ketika masih hidup di dunia, dan terbagi dalam 3 hal tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ustaz, gimana kalau Gak punya anak? Gak punya anak? Ya, gak punya anak gimana? Ya, gak punya anak ngalah. Substansi dari anak yang mendoakan anak soleh itu adalah punya anak, kemudian dididik untuk menjadi soleh, kemudian mendoakan bisa dengan ucapan doa, bisa dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kalaupun tidak punya anak, maka dia melakukan mendidik atau menebarkan ilmu kebaikan kepada anak manapun, kepada sebanyak-banyak orang siapapun. Masih ada peluang aliran dari para amal kebaikan ilmu yang diamalkan oleh orang.